Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Ibu Kristina Dias Utami MPH selaku dosen pengampu kami pada presentasi hari ini dan teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi CBL hepatitis. Untuk nama-nama anggota kelompok 3 yaitu ada Suciana Wulandari, Wanda, Mansur, Gustira, Intan Surya, Celia, Era, Herlina, Dela Aulia, Putri Nurayu, Yunda Khofifah, Muhammad Fauzan, Cindy Gracia. Baik, untuk kasusnya, seorang pasien mengeluh sakit kepala, tidak bertenaga, dan mengeluhkan nyeri pada bagian ulu hati menjalar ke punggung kanan belakang. Untuk data tambahannya, yaitu pasien mengatakan nyeri saat beristirahat atau beraktivitas dan mereda ketika diberi obat anti nyeri, terasa tertusuk skala 6 hilang timbul. Klien mengatakan nafsu makan menurun, klien juga sering merasa mual dan ingin muntah setiap kali makan. Berat badan 50 kilogram belum berubah selama mengalami gejala ini. Pasien mengeluh merasa lemas semenjak 3 bulan sebelum dirawat. Pasien ada riwayat penggunaan alkohol dan merokok. Temuan laboratorium HbSAg positif, BAK terlahir seperti THE, BAB berwarna kuning pucat. Pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva tidak anemis, sklera iterik, mukosa bibir kering, dan kulit tampak jaundice. Pemeriksaan TTV menunjukkan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Klien mengatakan tidak mampu dijenguk siapapun karena kondisi dirinya seperti sekarang ini, dirinya merasa malu akan perubahan setelah sakit. Baik, untuk penjelasan LO-nya di sini ada 4, yaitu yang pertama pengkajian hepatitis, yang kedua menegakkan diagnosa keperawatan hepatitis, yang ketiga nursing outcome, yang keempat nursing intervention. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Untuk yang untuk selanjutnya dipersilahkan. Baik, Baik, untuk untuk baik untuk DS-nya yaitu pertama seorang pasien mengeluh sakit kepala, tidak bertenaga dan mengeluh nyeri pada bagian ulu hati menjalar ke punggung kanan belakang. Untuk yang kedua, pasien mengatakan nyeri saat beristirahat dan beraktivitas dan mereda ketika diberi obat anti nyeri. Terasa tertusuk skala 6 dalam kurung 1 sampai 10. Hilang timbul. Untuk yang ketiga, klien mengatakan nafsu makan menurun. Untuk yang keempat, klien juga sering merasa mual dan ingin muntah setiap kali makan. Untuk yang kelima, BB 50 kilogram belum berubah selama mengalami gejala ini. Untuk yang keenam, pasien mengeluh merasa lemas semenjak 3 bulan sebelum dirawat. Untuk yang ketujuh, pasien ada riwayat pengguna alkohol dan rokok. Untuk yang kedelapan, klien mengatakan tidak mau dijenguk siapapun karena kondisi dirinya seperti sekarang merasa malu atau perubahan setelah sakit. Untuk yang ke-9, BAK terakhir seperti teh. Untuk 10, BAB berwarna kuning pucat.
Untuk DO-nya sendiri ada 3. Yang pertama temuan laboratorium HBsAg positif. Untuk yang kedua pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva tidak anemis, sklera ikterik, mukosa bibir kering, kulit tampak jundis. Untuk yang ketiga, pemeriksaan TTV menunjukkan menunjukkan TD 110 per 70 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 24 kali per menit. Suhu 37 derajat Celcius. Untuk selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Waktu dan tempat persilakan. Baik, selanjutnya untuk diagnosa keperawatan, di mana yang pertama, pasien mengeluh nyeri pada bagian ulu hati menjalar ke punggung kanan belakang, lalu pasien mengatakan nyeri saat beristirahat atau beraktivitas dan mereda ketika diberi obat anti nyeri, terasa tertusuk skala 6 hilang timbul. Lalu pasien ada riwayat penggunaan alkohol dan merokok, hasil pengajian nyeri, P mereda ketika diberi obat anti nyeri, rasa tertusuk, R-nya pada berarti menjalar ke punggung kanan belakang, lalu skala 6, T hilang timbul. Untuk DO-nya ditemukan temuan laboratorium HB. Pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva tidak anemis, sklera ikterik, mukosa bibir kulit tanpa jaundice. Pemeriksaan TV menunjukkan TD 70, lalu nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Untuk perawatan itu fisiologis. Bisa di next. Lalu yang kedua, klien mengatakan nafsu makan menurun, juga merasa mual dan ingin muntah setiap kali makan. BB 50 kilo belum berubah selama mengalami gejala ini, lalu pasien ada riwayat penggunaan alkohol dan merokok. Untuk DO-nya, temuan laboratorium HBsAg positif, pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva tidak anemis, sklera ikterik, mukosa bibir kering, dan kulit tampak jaundice. Untuk pemeriksaan TTV menunjukkan tekanan darah 110 per 70, nadi 80 kali per menit, nafas 24 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Untuk masalah keperawatannya nausea dan untuk etiologinya peningkatan tekanan intrakranial abdominal. Mungkin saya jelaskan kenapa kelompok kami mengambil etiologi peningkatan tekanan intraabdominal. Ini disebabkan karena peradangan pada hepar yang menyebabkan hepatomegali, di mana yang kita ketahui hepatomegali adalah pembesaran hati. Nah, akibat dari pembesaran ini mendesak organ intraabdominal, lalu akan mendesak lambung, menyebabkan HCl naik, lalu diagnosa ketiga. Bisa di next untuk diagnosa ketiga. Baik, seorang pasien mengeluh sakit kepala, tidak bertenaga, dan mengeluh nyeri pada bagian ulu hati menjalar ke punggung kanan belakang. Pasien mengatakan nyeri saat beristirahat atau beraktivitas dan mereda ketika diberi obat anti nyeri, terasa tertusuk skala 6 hilang timbul. Pasien mengeluh merasa lemas semenjak 3 bulan sebelum dirawat. Untuk pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva tidak anemis, sklera ikterik, mukosa bibir kering dan kuning dan kulit tampak jaundice. Untuk pemeriksaan TTV menunjukkan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, 30 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Untuk keperawatan yaitu intoleransi aktivitas dengan etiologi kelemahan. Baik,
Untuk diagnosa keempat, yaitu klien mengatakan tidak mau dijenguk siapapun karena kondisi dirinya seperti sekarang ini, dirinya merasa malu akan perubahan setelah sakit, lalu adanya perubahan status kesehatan yang bisa kita lihat dari BAK-nya terakhir seperti teh, BAB-nya berwarna kuning pucat, lalu masalah keperawatannya itu ansietas dengan etiologi krisis situasional. Kenapa kelompok kami mengambil etiologi krisis situasional ini diakibatkan karena pasien merasa cemas dan malu dengan situasinya dan akibat dari perubahan status kesehatan itu sendiri. Kita bisa melihat dari BAK-nya seperti T yang diakibatkan adanya diskresi ginjal, lalu BAB yang berwarna kuning pucat diakibatkan karena kerusakan hati yang menyebabkan bilirubin tidak sempurna keluar, lalu terjadinya retensi bilirubin, di mana itu akan mengganggu pemberian warna pada feses, seperti itu. Selanjutnya untuk diagnosa prioritas. Untuk diagnosa prioritas, yang pertama ada nyeri akut, lalu yang kedua ada nausea, yang ketiga intoleransi aktivitas, dan yang keempat ada ansietas. Baik, selanjutnya untuk LO3 dan 4 yaitu menyusun nursing outcome hepatitis. Untuk diagnosa pertama di sini ada nyeri akut dengan SLKI-nya yaitu tingkat nyeri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat nyeri dapat menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, meringis menurun, dan gelisah menurun. Untuk rencana tindakannya ada manajemen nyeri, observasi yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Lalu identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, dan monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. Untuk terapeutiknya di sini bisa dilakukan pemberian teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangkan jenis dan sumber dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Untuk edukasinya, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Dan untuk kolaborasinya, yaitu kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Untuk diagnosa kedua, di sini ada nausea. Untuk keluarannya yaitu tingkat nausea. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat nausea dapat menurun dengan kriteria hasil nafsu makan meningkat, keluhan mual menurun, perasaan ingin muntah menurun. Untuk psikinya, manajemen muntah, rencana tindakannya yang observasi itu identifikasi karakteristik muntah, periksa volume muntah, identifikasi faktor penyebab muntah, monitor efek manajemen muntah secara menyeluruh, monitor keseimbangan cairan dan elektrolit. Untuk terapeutiknya, atur posisi untuk mencegah aspirasi, bersihkan mulut dan hidung, pertahankan kepatenan jalan nafas, berikan dukungan fisik saat muntah, berikan kenyamanan saat muntah, misalnya kompres dingin di dahi. Untuk edukasinya, anjurkan membawa kantong plastik untuk menampung muntah, anjurkan memperbanyak istirahat, anjurkan penggunaan teknik non-farmakologis untuk mengelola muntah. Lalu untuk kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian antiemik. Untuk diagnosa ketiga yaitu intoleransi aktivitas dengan luaran toleransi aktivitas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka toleransi aktivitas dan tingkat keletihan dapat menurun dengan kriteria hasil toleransi aktivitas, frekuensi nadi meningkat, keluhan lelah menurun, perasaan lemah menurun, warna kulit membaik, tekanan darah membaik, frekuensi nafas membaik. Lalu untuk psikinya, manajemen energi,
Observasinya, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik, monitor pola tidur, monitor ketidaknyamanan selama aktivitas. Untuk terapeutiknya, sediakan lingkungan nyaman seperti suara dan cahaya, fasilitasi tempat duduk di sisi tempat tidur. Untuk edukasinya, anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, strategi coping untuk mengurangi kelelahan yaitu dengan emosional, fokus coping strategis. Untuk kolaborasinya bisa dilakukan dengan kolaborasi asupan makanan dengan ahli gizi. Untuk diagnosa keempat, ada ansietas. Keluarannya itu tingkat ansietas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat ansietas dapat menurun dengan kriteria hasil verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, anoreksia menurun, frekuensi pernafasan membaik. Untuk psikinya, reduksi ansietas, observasinya itu identifikasi saat tingkat ansietas berubah, identifikasi kemampuan mengambil keputusan, monitor tanda-tanda ansietas. Untuk terapeutiknya, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan, pahami situasi yang membuat ansietas. Untuk edukasinya, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis, anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi, latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat, latih teknik relaksasi. Untuk kolaborasinya, yaitu kolaborasi pemberian obat anti-ansietas jika perlu. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kita kemarin. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa menulis di kolom komentar. Kami menerima 2 pertanyaan. Untuk kesimpulannya, dari hasil diskusi kami, diagnosa yang muncul adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, ditandai pasien mengeluh nyeri pada bagian ulu hati menjalar ke punggung kanan belakang seperti tertusuk dengan skala 6 dan hilang timbul. Nausea berhubungan dengan peningkatan tekanan intraabdominal ditandai dengan pasien mengatakan tidak nafsu makan, sering merasa mual, dan merasa ingin muntah. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, ditandai dengan pasien mengeluh sakit kepala, tidak bertenaga, nyeri saat beraktivitas atau beristirahat, dan merasa lemas. Ansietas berhubungan dengan krisis situasional, ditandai dengan pasien tidak mau dijenguk siapapun karena kondisi dirinya seperti sekarang ini, dirinya merasa malu akan perubahan setelah sakit. Baik, untuk sarannya, dari kasus tersebut kita belajar bahwa kondisi pasien harus menghindari konsumsi alkohol dan merokok, karena kedua faktor tersebut dapat memperburuk kondisi hepatitis dan mengganggu proses penyembuhan. Baik, saya selaku perwakilan kelompok 3 meminta maaf apabila ada salah kata dalam presentasi kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.